ada 5 TPI. Nah ini dikelola oleh KUD Minajaya. Rencana pengembangan TPI. Nah, terus rencana pengembangan TPI untuk tahun ini, akhir tahun ini akan muncul lagi sub TPI di TPI Jomblong sama TPI Segentong. Ada 2 TPI yang akan muncul lagi. Jomblong sama Sigentong. Sigentong. Iya. Putus tulisannya atau nyambung? Nyambung Sigentong itu. Sigentong. Iya. Itu ada 2 sub TPI yang akan dibangun. Ya. Sub TPI Pertama dekat. Tawang bertempat di Sigentong. Iya. Sub TPI. Iya. Berarti bukan TPI ya? Lebih Subnya. lingkupnya Sub itu baru permulaan, dari permulaan rintisan gitu. rintisan, Iya. karena rintisan ya. Tapi belum sebetulnya mandiri. ya, tapi sebetulnya tujuannya sama ya. Iya, juga sama. Artinya masih di Iya. ya, masih. Karena Pak tadi data kan dari Bapak Ketua NSI menyinggung permasalahan ada sangkutan dengan pinjaman bakul ya, Bu. Iya. Nah di sini tak aturkan jenengan Siap. bahwa KUD ini mengelola 5 TPI di Kabupaten Kendal sekarang ada ini, itu jumlah armada atau jumlah perahunya kurang lebih ada 2.000 perahu Semuanya ya. dari 5 TPI se-Kabupaten Kendal. Itu mulai dari 1 JT itu gross ton Bu ya, ukuran Iya. mesin, sampai 20 JT. Jadi dari perahu kecil sampai perahu besar. Sampai Sampai perahu 20 JT itu 20 udah perahu besar. Bu. Nah, itu kurang lebih ada 2.000 perahu se-Kabupaten Kendal. 22.000. Enggak, 2.000. 2.000. 2.000 perahu. Iya. Halo Pak Sih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Saya masih sudah masih pakai itu Pak, atau jenengan bikin negara Pak. Sudah Pak sih. Ini. Dan itu dari 2.000 perahu, niku yang masuk ke TPI yang dilelangkan itu hanya 30%. 70% ke bakul langsung. Tidak dilelangkan ke TPI. Hanya 30%. Hanya 30%. Dengan Rama tadi, Rama tuh hasil jualan Bu ya. Hasil Ya. jualan di TPI itu per tahun tuh tadi diatur ke Pak Arifin nih kok dari tahun 2017 Ya. itu Ramanya mencetak sampai 30 miliar Ya. hasil jualan di TPI balikan tuh. Terus 2018 turun 27. 30M itu baru 30% yang dijual Iya, di TPI ini dari aja ya 30%, Pak iya. ya. Dari 30%. 30%. Iya. Nah yang 70% itu langsung ke bakul. Langsung Pak. Nah, terus 2019 ini akan turun lagi menjadi kurang lebih 20 miliar. Nah, sekarang pertanyaan mungkin Mbak atau Ibu menanyakan, lah itu ada apa gitu. Itu permasalahan mungkin satu bisa dari keadaan laut ya. Kita ada cuaca ya. Kadang-kadang suatu kurang mendukung. Ya. Nah, tiap tahun kadang musim itu berganti-ganti. Kadang pas musim panen banyak, bisa over produksi, kadang malah kurang gitu. Nah, terus yang digedel lagi, Dr. Keparima tadi, ini ada sangkutan dengan bakul karena pinjaman. Nah, dalam hal ini kita selaku pengelola, kita juga sering sudah rapat dengan Kepala Perikanan bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya yang 2000 perahu ini sekurang-kurangnya bisa masuk ke TPI dari 30% mungkin jadi 50% menjadi 70%. Akhirnya kita akan membangun sub TPI 2 TPI yang baru itu. Jadi untuk mengurangi yang 70% tidak masuk ke TPI supaya nanti lebih banyak lagi masuk ke TPI. Karena dengan adanya nelayan masuk ke TPI itu sudah menjadi peraturan Pak. Itu Perda nomor 10 mengatakan semua hasil tangkapan harus dilelangkan ke TPI kecuali ikan untuk lauk pauk. Jadi misalkan nelayan ini kok melaut dapat 1 kuintal ya harus dijual semua ke TPI. Tapi berhubung ada sangkutan di bakul, akhirnya dia lari ke bakul. Nah ini. Nah. Terus untuk penjualan di TPI ini Bu, di situ sudah disepakati antara koperasi, NSI, paguyuban bakul dan perikanan itu dikenakan retribusi 5%, dipotong retribusi 5%. Ya. Dari nelayan dipotong 3%,
Dari bakul dikenakan tambahan 2%. Ya. Intinya nelayan dan bakul itu 1% untuk Iya. Tuh, dari 5 besar ini dijabarkan 1% untuk PAD pada perikanan. 1%-nya. 1% untuk PAD, pendapatan asli daerah. Iya. Yang 4% dikelola oleh KUD Minajaya. Ya. Dari atribusi 4% Bu, kita jabarkan Ya. 0,5% itu berupa dana shipping. Shipping itu apa ya? Calengan ya? Tabungan nelayan. Itu 0,5%. Itu akan saya kembalikan di bulan 7 sama bulan Januari tahun berikutnya. 1 tahun 2 kali. Januari Dan bulan Juli. per tahunnya. Per tahun 2 kali. Kita kembalikan kepada nelayan. Terus yang 0,5% lagi kita kembalikan ke nelayan berupa beras paceklik. Itu dibagikan tiap bulan Januari. Beras Pak Sekalian. Iya. Bulan? Dana paceklik. Bulan Januari. Terus yang 0,60% itu berupa dana sosial. Bila mana terjadi kecelakaan, kematian itu akan dikembalikan lagi kepada nelayan Ya. dengan dana sosial itu. Terus yang dana BAL 2% itu, BAL itu biaya anggaran lelang, itu untuk mengurusi upah karyawan, gaji pegawainya gitu. Untuk operasional KUD itu yang 2%. Termasuk gaji karyawan TPI itu yang 2%. Tujuh ini masih terus Pak? Terus 0,07 Bu. 0,7 0,07. Itu untuk pengembangan KUD Minajaya. Terus 0,05 untuk HNSI, himpunan nelayan itu ngurusin nelayan itu. Karena kan nanti di HNSI ada madakan perkumpulan untuk beli snack dan segala galanya itu ada anggaran 0,05. Terus yang terakhir 0,03 itu untuk paguyuban bakul. 0,03 barangkali bakul nanti mau adakan suatu pertemuan apapun itu ada anggaran 0,03 itu dari raman lelang 1 tahun tuh. Kan ini jadi kronologi yang dihadapi KUD untuk mengelola TPI kaitan dengan para nelayan. Nah, mungkin dari Ibu, Mbak, kalau mana kurang itu ada yang jelas bisa ditanyakan lagi. Dan mungkin sekarang Ibu belum menanyakan kepada rukun nelayan atau kelompok KUD ini yang sekarang ada di depan ini sama nelayannya, monggo. Bagaimana keluhan nelayan harus semua bisa disampaikan apa yang disampaikan, monggo. Apa yang disampaikan? Ini untuk KUD mungkin segitu. Saya ada tabel Ya. hasil wawancara dengan Pak Tejo. Tejo, ya, apalagi ditanya. Ada tabel tapi ada beberapa yang saya belum paham. Iya. Ini kan tabel tentang jadwal lelang Iya, satu lagi ya. TPI di Tambak Sari terus jam berapa ini Pak kok jam 4 sampai 04 sampai 9. Kalau tambah sari enggak ada. Tawang, Rawasari ya? Rawasari Rawasari. Dari pagi ya? Jam berapa Mbak? Jam 7 Mbak? Jam 7 sampai jam berapa Pak? Selesai. Sampai selesai, mungkin sampai sore. Selesai. Iya. Bisa berarti Dua sesi. sesi. Iya, dua sesi. Ada sampai 3? Iya, kalau sampai 3 itu lihat situasi. Jadi pagi, Pagi, siang, jam- malam. Kalau malam biasanya jam berapa Pak? Enggak tentu Bu. Kalau malam biasanya terjadi habis besar. Datangnya pro jam berapa itu? Itu Rawasari ya? Jam Iya. 7. Rawasari Jam Taman. 7. Ya, kalau malam biasanya jam 7. Sampai jam- Rawasari. Rawasari. Rawasari, TP-nya Tawang Bu. Kecamatannya Rawasari. Bentar. TPI Rawasari namanya TPI Tawang. Iya. Oh, bentar. TPI Rawasari. Kecamatannya Rawasari itu. TPI Desanya Rawasari. Gempol Sewu. Biasanya Gempol Sewu. TPI-nya TP-nya Tawang terkenalnya. Tawang. Oke.
pagi lelang jam 6 Siap. Jam 6. sampai jam 10. Nggih. Terus kalau yang Tambak Sari Oh nggak ada bukan Tambak Sari nggak ada. Tambak Sari itu bakul yang ikut lelang. Jadi Tambak Sari itu para bakul. Jadi non sewu, nama TPI-nya apa saja? TP-nya TP Tawang, TP TPI. Sindang Skoce, Sebentar, Pak. Tawang, terus Sindang Skoce, ini salah. Ini miliknya siapa? terus Tanggul Malang, Bandengan dan Karangsari. Tanggul Malang. Itu jadwalnya jam 4 pagi sampai jam 9. Untuk tawangnya, Tawang tuh, itu tawang. tawang itu Sekarang kalau Tanggul Malang jam berapa, Pak? Oh sore. Tanggul Malang Jam 1. jam 2 mulai lelang. Oke, apakah betul lelang tertingginya 750 juta di sana sekitarnya? Di Tanggul Malang? Itu nggak menutup, nggak menutup. Enggak. Paling Tertingginya, Pak? Maksudnya pas tingginya, tertingginya? pas tingginya Mbak Har atau itu rananya berapa nih? Tawang Pak? Kan di Sindang Skoce, di Tanggul Malang ini ada. Oh ini ada. Ini ada. Oh, Tanggul iya. Malang. Malang, Bandengan, Tawang. Oh, udah dicatat ya, Mbak? Iya. Iya. Sudah saya foto. Oke. Ah, Berarti Tanggul Malang selama tahun 2019 200 juta Bu. ini tertinggi 216. 16. Itu per bulan. Ini sama Bulan ya? bulan. Iya. Per bulan ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Yang Karangsari nggak ada. Untuk Karangsari sementara pasif. Lalat sementara melakukan apa? Untuk nelayan biasanya masuk ke TPI Bandengan. Oh, siap. Karena dekat bukan saya dengan Bandengan dekat, berdekatan. Lah yang akan dibuat yang sud posisinya di mana, Pak? Di daerah Tanggul Malang itu di daerah Manggarejo di Jadi Tanggul Malang itu aslinya TPI Jomblong. dan Jomblong. Ya, TPI Itu sebelahnya Jomblong. Tanggul Malang. Itu TPI aslinya. Nah, kemudian berpindah di TPI Tanggul Malang. Nah, sekarang akan dibuat sub TPI Tanggul Malang lagi yang bertempat di wilayah Jomblong. Jomblong itu nama pantai. Siap. Ini loh yang soalnya nggak tahu Medan jadi taunya Semarang, nggak tahu Medan jadi bingung nih namanya. Kata nama aja, kata nama aja. Udah dicatat Mbak Fitri? Iya, Mi. Saya tuh di kantor tuh tua Pak, jadi Mbak Fitri manggil saya Mami. Iya Mi gitu. Mangga. Anaknya banyak Pak, udah ribuan. Oh nggih, matur nuwun sangat menika mboten kawula terasakan amargi sampun Bisa, wonten bisa kalau difoto. kawula nyuwun izin memoto. Monggo silakan. Sudah moto saya akhir minta izin. Ya sudah, komplit, benar. enggak apa-apa sih. Niko sampai mau. Nggih, nggih. Iya. Nggih. Jumlah perahunya Pak, Iya. jumlah perahunya yang Tawang pinten? Tawang kurang lebih dari 800. Bu. 800 ya. Iya. Paling banyak Tawang. Siap. Lajeng Sendang Si Kucing? Sindang Sekucing itu 120-an. Apa? Nggih, Pak. Lajeng Tanggul Malang? Hampir sama dengan Sindang Sekucing. Lajeng Bandengan? Bandengan kurang lebih ada 500 sampai 600. Oke. 500 sampai Iya, 900-an. 600 Iya, nih. dari 1 JT sampai ke 20 JT. Di Karangsari kurang lebih sekitar 80. Satu cita ya, Bro. Karangsari. 80. 80. JT itu gross ton ya, Pak? Ikut Iya. standar mesin ya yang dipakai. Nek saya enggak mudeng nek. Ah. Mbak Fitri. Pak. Mbak Fitri apal. Mbak Fitri hafal, Mbak Fitri. Ini- Baunya aja laut ya. Sudah lama Baru ya. ya? Mbak Fitri putranya masih agak kecil. Oh. Kalau saya Sudah 3, Pak. Ada total. Dan pelayaran cepat seperti Suami itu. suami Iya. laut. Baru 3 putranya. Baru 3, Pak. Angkatan kita nih, Pak. Soalnya 40, Pak. Angkatan 40. Nggih. Kayak nyerah ini kan berarti kok. Ya anaknya Pak, metal lu gak dokter kan? Ya sih kerjaan apa? Iya, tapi kayak nenek malah mandek. Jadi Bandengan itu pelayaran terbanyak se-Indonesia.